Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan ta'lim kita pada malam hari ini, masuk kepada hadis yang ke-13. Meskipun telah pernah kita dengar, paling tidak kita baca saja dan kita jelaskan sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, atadruna mal ghibah, apakah tadruna, kamu mengetahui apa itu ghibah? Qalu, berkata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qal, beliau bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka, engkau menyebut atau menceritakan, akhaka, saudaramu sesama muslim, bima yakrah, dengan apa yang dia benci, yakrah, yang tidak dia suka. Qila, dikatakan, afaraita, bagaimana menurutmu ya Rasulullah, in kana, jika ada, fi akhi, jika ada pada saudaraku itu, ma aqulu, apa yang aku ucapkan. Qal, beliau bersabda, in kana fihi ma taqul, in jika kana ada fihi padanya apa yang engkau sebutkan, engkau ucapkan, faqad, maka sungguh, igtabtahu, engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fi, dan jika lam, tidak yakun, tidak ada, fihi, padanya, ma taqulu, apa yang engkau katakan atau engkau ucapkan itu, faqad bahattah, faqad, maka sungguh engkau telah membuat suatu kedustaan atau suatu kebohongan terhadap dirinya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, barangkali kita telah sering mendengar hadis ini, tapi kita ingatkan sebentar karena kajiannya sampai di situ. Jadi segan pula kita melewatinya. Yang pertama, tentang ghibah. Kadang Rasulullah SAW itu dengan sahabat-sahabat dalam rangka menyampaikan sesuatu, kadang-kadang beliau bertanya seperti ini, atadruna, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Sebagaimana kebiasaan sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Kata beliau, ghibah itu zikruka, zikru,
engkau sebut. Zikru menyebut, mengatakan, mengucapkan, menceritakan. Jadi engkau menyebut, engkau ceritakan, engkau katakan. Akhaka saudara engkau sesama muslim. Bima yakrahu, tentang apa yang dia yakrah, dia benci, tidak suka. Dapat satu mengingatkan, berarti ghibah itu membicarakan orang yang dia tidak suka, itu apabila kita bicarakan. Namanya ghibah. Secara bahasa ghibah itu kan artinya gaib. Gaib ketika dia tidak ada dan tidak hadir di hadapan kita, lalu kita bicarakan dia, namanya ghibah. Kalau ada di hadapan kita tidak ghibah, namanya mencela atau mencaci atau mengumpat. Tapi kalau di belakangnya kita sebut baru ghibah, karena ghibah itu asal katanya gaib, gaib tidak ada, tidak hadir. Lalu ada yang berkata, Al-Fara'ita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, jika apa yang aku sebutkan itu memang ada pada saudaraku? Kata beliau menjawab, jika yang engkau sebutkan itu memang ada pada dirinya, itu yang ghibah. Kalau tidak ada, tidak ghibah. Kalau tidak ada, membuat kedustaan namanya. Justru karena terdapat pada dirinya apa yang engkau sebutkan itu, yang dia tidak suka, itu yang namanya ghibah. Kalau tidak ada pada dirinya, lalu engkau katakan begini begitu, padahal tidak, itu bukan ghibah. Namanya buhtan, suatu kebohongan besar. Engkau telah melakukan suatu kebohongan terhadap dia. Ini lebih berat lagi. Mengatakan yang sebenarnya saja sudah katakan ghibah, apalagi mengatakan yang tidak ada pada dirinya. Dua, ghibah ini yang diterjemahkan dengan bahasa kita gunjing. Hukumnya haram. Dosanya tidak akan bisa dimaafkan dengan istighfar, kecuali kita meminta maaf. Kalau belum sampai ke telinganya, cepat-cepatlah meminta ampun kepada Allah dan ralat lagi. Jika orang yang digibah itu sudah mati, mintakan kepada Allah ampunan untuk diri orang itu. Di samping kita minta ampun, lalu perbanyak amal saleh untuk penggantinya, pembayarnya. Yang kedua, ini namanya buhtan. Faqad bahattah, engkau telah membuat suatu kedustaan. Buhtan, bahattah, asal katanya bahadantah. Kalau kita terjemahkan bahatah itu asal katanya bahata heran. Heran. Kenapa? Karena dia tidak melakukan, dia tidak memperbuat, dia tidak mengerjakan, atau tidak ada terdapat pada dirinya apa yang kita katakan itu, sehingga dia heran dia. Kapan saya mengatakan? Kapan saya memperbuat? Di mana? Tidak ada kan? Heran dia. Bernamalah tuduhan itu atau berita bohong itu namanya buhtan. Karena orang yang dituduh itu sendiri jadi heran dia tidak berbuat. Dia berbuat. Maka membicarakan orang di belakangnya ada dua. Pertama, membicarakan sesuatu yang memang ada pada dirinya. Yang kedua, membicarakan tidak ada pada dirinya. Yang pertama namanya ghibah, yang kedua buhtan.
buhtan. Barangkali sampai situ. Sebab kajinya sudah pernah kita dengar di guru-guru kita, dan di sini pun pernah dulu. Paling tidak mengingatkan malam hari ini. Kita lanjutkan kepada yang kedua. Tapi yang ketiga kita masuk hadis yang ke-15. Baru kita masuk ke 14. 15-nya tuh. Karena ada kaitannya yang 13. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu, semoga Allah meridainya, dia berkata, qultu lin nabi SAW, aku berkata kepada Nabi, hasbuka min safiyati kada wa kada, puaskah Tuhan terhadap keadaan Safiyah yang begini dan begitu? Begini terjemahnya kan. Qala ba'du ruwah, berkata sebagian perawi hadis, ta'ni yaitu qasirah, pendek. Waqal, mendengar itu Nabi berkata, laqad qulti, laqad sungguh qulti engkau telah mengatakan kalimatan, suatu kalimat, suatu ucapan, lau muzijat, jika ucapan itu dicampur, bima'il bahar, ke dalam air laut, niscaya air laut itu lamazajathu, sungguh air laut itu akan berubah. Qalat, berkata Aisyah, wa hakaitu lahu insanan faqal, saya pernah juga menceritakan keadaan seseorang kepada beliau. Lalu beliau berkata, ma uhibbu anni hakaitu insanan, ma tidaklah aku suka, anni bahwasanya aku, hakaitu aku menceritakan seseorang insan, seseorang lain, wa inna li kada wa kana, walaupun aku akan mendapatkan segini dan segitu. Rawahu Abu Daud, Tirmizi. Dia berkata hadis hasan sahih. Mari kita pahami. Istri Rasulullah satu sama lain ya ada juga rasa cemburu. Salah satu istri Rasulullah yang agak pencemburu itu Aisyah. Begitu dalam sejarah Aisyah. Bahkan istri Rasulullah yang pertama Khadijah pun yang sudah mati dicemburuinya. Sebab cinta Aisyah kepada Rasulullah itu mendalam. Kalau dapat Rasulullah itu dengan beliau saja. Satu kali Rasulullah menyembelih seekor kambing, lalu dipotong-potong. Kata beliau kepada orang, tolong bagi-bagikan ini kepada teman-teman Khadijah. Terangan dia Aisyah, Khadijah, bantu anda ada orang hidup, ilai orang mati, saya kena. Itu Aisyah. Setelah itu Rasulullah bilang, Khadijah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Begini dan begitu. Setelah itu Aisyah tidak pernah lagi menyebut-nyebut Khadijah, takut dengan Rasulullah. Dan salah satu lagi yang sering dicemburu adalah Safiyah binti Huyai. Safiyah itu orang Yahudi, binti Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir di Madinah.
sangat memusuhi Nabi. Si Huyai bin Akhtab itu. Anaknya bernama Safiyah. Dan Safiyah ini ketika terjadi peperangan Khaybar. Perang Khaybar itu perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Di mana orang-orang Yahudi di Madinah sudah membuat perkampungan. Perkampungan Yahudi. Cinaton. Yahudi, perkampungan Yahudi. Bahkan mereka juga membuat namanya benteng. Benteng mereka yang terkenal salah satunya Khaybar. Mereka memiliki kebun-kebun korma yang subur di pinggiran kota Madinah. Lalu Yahudi kan sudah lama memusuhi Nabi karena sakit hati, benci dan dengki. Faktornya Allah mengangkat Nabi itu tidak kalangan mereka, tapi kalangan orang lain. Hasadan min 'indi anfusihim. Kemudian ketika Yahudi berkhianat, ikut serta mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, maka di tahun ke-7 Hijriah, setelah 7 tahun Nabi di Madinah, maka Nabi dan kaum muslimin menyerang Khaybar. Ujungnya berakhir kekalahan Yahudi. Meskipun mereka punya benteng-benteng yang kokoh, kalah. Dan tokoh besar mereka, Huyai bin Akhtab, itu mati. Huyai ini bapaknya si Safiyah. Dan suami Safiyah juga mati. Namanya Kinanah. Suami yang keduanya. Suami yang pertama Salam namanya. Sesuai dengan kebiasaan perang, maka yang kalah tentu ditawan. Yang kalah ditawan. Harta mereka dirampas. Perkampungan mereka dikuasai. Di antara yang tertawan itu Safiyah. Umur 17 tahun. Safiyah 17 tahun. Sebelumnya Safiyah ini suaminya namanya Salam, suami yang pertama. Tokoh Yahudi, tapi bercerai. Kawin lagi dengan namanya Kinanah. Kinanah ini mati ketika peperangan. Juga bapaknya si Safiyah mati. Lalu banyak tawanan. Di antara tawanan itu bernama Safiyah. Dihadapkan semua tawanan-tawanan itu ke Rasulullah, laki-laki perempuan. Lalu kata Rasulullah kepada Safiyah, bagimu ada 2 pilihan. Engkau masuk Islam dan aku nikahi, atau engkau merdeka, engkau boleh pulang ke kampung halamanmu lagi. Mana suka? Saya masuk Islam dan saya ingin engkau nikahi. Itu Safiyah. Padahal Nabi Muhammad orang yang paling dibencinya. Tercatat dalam sejarah, Safiyah ini orang suka membaca, suka ilmu. Dia sudah tahu bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang akan menyempurnakan kitab Taurat. Dia sudah tahu karena dia baca-baca. Tapi ayahnya menyembunyikan bahwa Nabi akhir zaman itu sudah muncul, sudah datang, menyembunyikannya. Tidak dikasih tahunya bahwa Nabi Muhammad inilah yang disebut dengan Nabi akhir zaman. Sebelumnya dia pernah bermimpi. Mimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Mimpinya itu diceritakan kepada suaminya Kinanah. Ditampaknya si Safiyah oleh suaminya.
bekas, lama bekasnya hilang. Safiyah rancak, putih, kame, matanya jernih, gitu cetak. Rancak, putih, kame, mata jernih, baik, tutur bahasanya lembut, cerdas, itu Safiyah. Lama berkesan di sini. Kata suaminya ketika itu, rupanya engkau kena hati kepada Raja orang Hijaz, penguasa Raja orang Hijaz itu Nabi Muhammad. Mereka tidak mau menyebut nama Muhammad. Kena hati pula engkau ke situ. Lampangnya mimpi. Itu suaminya mati dia dalam peperangan. Nah, ketika Rasulullah menawarkan pilih dua, Islam dan engkau kukawini, atau aku merdekakan engkau bebas pulang beserta tawanan lain. Dipilihnya Islam dan bersedia dinikahi. Nikah dengan Rasulullah. Umurnya 17 tahun. Berarti Rasulullah sudah suami yang ketiga. Dengan suaminya yang pertama yang kedua tidak beranak. Suami yang ketiga Rasulullah, umur 17 tahun. Berapa kira? 17 tahun? Ya. Karena zaman itu biasa orang umur belasan tahun, perempuan biasa kawin dengan orang tua-tua. Itu kehormatan, kebanggaan. Apalagi ini tokoh pemimpin. Biasa di zaman itu. Maka dia sedia kawin. Ketika terjadi malam pertama, Safiyah ini menolak bergaul dengan Rasulullah. Timbul heran Nabi. Kemudian setelah berangkat terus, dalam peperangan berangkat terus. Lalu di tengah perjalanan, Safiyah sudah nikah dengan Nabi, dihiasi dengan hiasan yang luar biasa, sehingga semua mata terbelalak dan terlihat melihat kecantikannya. Itu salah satu istri Nabi yang cantik. Ketika masuk Rasulullah ke kemah, Safiyah dulu. Kata Rasulullah, kenapa engkau kemarin tidak mau? Kita masih berada di komplek orang Yahudi Rasulullah. Saya khawatir dengan dirimu. Nah, itu bela Rasulullah. Kau singkat cerita, sampailah Safiyah dibawa pulang ke Madinah. Ini pangkalnya. Orang-orang Madinah, orang Ansar menghina si Safiyah. Yahudi. Sama dengan kita sekarang menghina orang Palestina, Yahudi. Tapi Rasulullah tidak bawa Safiyah itu ke rumah. Dia bawa ke rumah salah seorang sahabat. Lalu perempuan-perempuan, keluarga dekat keluar semuanya melihat Safiyah. Tidak ketinggalan Aisyah. Melihat kecantikannya, kenapa dia mau dengan Rasulullah. Semua memuji kecantikannya. Rasulullah menunggu respon Aisyah. Ditunggu respon Aisyah. Dia agak mencapak Aisyah. Gitu dia. Gitu. Ini masih Aisyah. Tersaingi dia. Lalu dia kembali Aisyah ke rumah-rumah istri Nabi bercerita. Tidak bisa dia menahan cerita sampai dia mengakui bahwa Safiyah adalah cantik. Nah, kalau istri Nabi itu kalau kabarnya terbelah dua juga kelompok. Aisyah dengan Hafsah anak Umar dan Saudah. Hizib yang kedua itu Ummu Salamah dengan istri yang lain. Satu lagi yang cantik betul sepupu Nabi, Zainab binti Jahas.
perempuan saleha, terpandang, terhormat, bangsawan. Itu Aisyah juga sering cemburu. Jadi memang Safiyah ini sejak semula sudah dicemburi habis-habisan. Seringnya disindir Yahudi, wanita Yahudi gitu. Satu kali anak Umar bin Khattab, itu Hafsah istri Nabi, menghinanya lagi. Hei Yahudi. Sebenarnya kan de cemburu lah di Pak Imam kami tiga lain lain cemburunya. Marah soalnya kan. Yang gara-garanya soalnya. Akhirnya Safiyah menangis, tidak tahan, mengadu ke Nabi. Nabi hibur, ada apa? Saya tidak henti-hentinya dituduh Yahudi. Dihina. Janganlah sedih, Rasulullah. Katakan kepada mereka bahwa engkau itu adalah anak Nabi. Sebab dirunut ke atas, beliau itu keturunan daripada Nabi Yakub sampai ke Harun. Jadi ke atasnya beliau itu sampai ke Nabi Harun, keturunan Yakub. Engkau kan anak Nabi, banggalah engkau anak Nabi kan. Yang kedua, pamanmu Nabi kan, Nabi Musa, pamanmu Nabi. Dan sekarang suamimu juga Nabi. Lalu apa yang kau sedihkan? Bilang sama mereka-mereka itu, terus Allah pula gama asuang. Bilang sama mereka, bapak saya Nabi, paman saya Nabi, suami saya Nabi, tidak ada yang sehebat saya, begitu pula. Akhirnya Safiyah menerima satu kali disebutkan dalam sejarah, entah apa masalahnya, terlambat Rasulullah dan muncul datang ke depan Aisyah. Lalu tiba-tiba ini hadisnya. Tiba-tiba Aisyah berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Cukup bagimu Safiyah itu dia begini. Dia pendek. Ya tubuhnya agak pendek dibanding dengan yang lain, tapi tidak pendek. Itu memang saya perasaan. Hasbuka itu bahasa kita merasa nyaman engkau Rasulullah Safiyah ya, si pendek tu si pendek tu. Ketika teruslah bilang, laqad qulti, sungguh ya Aisyah, engkau telah mengucapkan kelimatan, satu patah kata, pendek, si pendek. Sebenarnya hatinya menggerumas di Rasulullah kok nampak dia agak cenderung ke Safiyah. Sebenarnya tidak, cuma dia cemburu. Rasulullah itu kan manusia yang paling adil, sangat adil. Cuman yang namanya cemburu tidak mengenal adil kan. Terlambat saya sudah sedikit, sudah. Dulu kan pernah Aisyah dengan Hafsah engko join. Karena Rasulullah itu agak lama di rumah Zainab. Lalu keduanya, Aisyah dengan Hafsah, Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar, sepakat. Akhirnya kan turun surat tahrim, di mana Rasulullah mengharamkan madu yang halal. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma 'ala Allah laka tabtaqi marata azwajik. Turun surat itu saking cemburunya.
Akhirnya Allah bilang kepada Aisyah dan Hafsah, jika kalian diceraikannya banyak perempuan yang lain lagi. Itu ayat tahrim. Itu sudah keterlaluan cemburunya. Ada cemburu. Bukan gitu Paralu cemburu kau. Kata beliau, engkau sudah mengatakan suatu patah kata lau muzijat. Jika satu kalimat itu dicampur, muzijat. Muzijat maknanya dicampur. Dicampurkan bima'il bahri, dengan air laut, lamazajathu, maka pasti sungguh air laut itu berubah rasanya, baunya dan warnanya karena saking busuknya. Yataghayyaru biha ta'muhu aw rihuhu li shiddati natniha wa qubiha. Berubah air laut lantaran rasanya atau baunya yang busuk. Berarti kalimat kata sependek itu, satu patah kata si pendek, sangat busuk, sehingga digambarkan busuknya kata itu bisa dicampur ke laut, bisa berubah ke laut. Apa yang bisa kita ambil faedah di sini? Mencela, mencaci saudara sesama muslim itu bukan dosa biasa, kotor, bisa berubah di laut gara-gara kata itu. Kita ulang. Aisyah mengatakan si pendek. Aisyah sudah mengatakan dua hal. Pertama, dia bergunjing. Yang kedua, mencela. Jikalau dicampurkan kepada dengan laut, berubah rasa laut. Bagaimana kalau kata itu tidak sepatah kata, tapi berpatah-patah kata? Bakal lama ceritanya, bisa 1 jam. Apa yang dikatakan kira-kira? Menjadi pelajaran berharga di kita bahwa mencaci, mencela, menjelekkan orang lain adalah suatu perbuatan keji, bisa mengakibatkan udara polusi dan air laut tercemar. Udara polusi, udara, air laut tercemar limbah. Sekarang berapa banyak kalimat-kalimat itu di udara melalui media medsos. Caci, cerca, gunjing, fitnahan, tuduhan, dan berita-berita hoax, bohong. Luar biasa. Nasihat saya kepada diri saya dan kita semua, hati-hati menyebarkan berita-berita yang belum jelas ujung pangkalnya. Sore tadi saya di Abi Center pun mendapat berita itu, namanya WA Group. Bersibar berita menjelek-jelekkan Abi Center di grup orang tua. Anaknya bagaimana, begini, begitu, wah hebat, disambung-sambung, diulas-ulas. Andaikan terdengar ini di orang tua-tua yang membuat grup seperti itu, tobatlah. Anda sudah melakukan suatu kejahatan, menyebar berita yang tidak benar.
selidiki dulu, simak dulu, telusuri dulu, tanya dulu, karena bisa merusak lembaga. Cemburu boleh, dengki ya apa boleh buat, tapi jangan sampai membuat cerita menambah-nambah. Kalau cerita anak, tentu anak yang manja, dia cengeng, itu macam-macam cerita orang tua, tapi periksa dulu. Berdosa kita, berbahaya. Termasuk siapa saja yang benci, sakit hati, lalu Anda bikin suatu settingan konten atau suatu tulisan menjelekkan, memfitnah, menuduh bagaimana begini supaya kita dapat perhatian orang, supaya kita dibela orang, lalu dilemparkan kesalahan kepada orang lain, Anda sungguh telah menyiapkan tempat di neraka. Kalau tidak tobat dan tidak minta maaf, wailul likulli humazatil lumazah, ujungnya utama. Aisyah saja mengatakan si pendek. Aisyah, jika dicampurkan katamu itu ke laut berubah bau dari laut, tercemar dia. Makanya kita hati-hati untuk jangan cepat-cepat saja, sesakit apapun hati kita, sebenci apapun, sedengki apapun, pikir-pikirlah dulu, timbang-timbang, periksa dulu, selidiki dulu. Jangan asal dibikin saja, asal dikomen. Pokoknya komen, ini kan pokoknya dikomen, asal komen kepanjang, kita terjerembab ke masuk catatan malaikat, Pak. Ini pelajaran gitu. Jangan gampang-gampang, mudah-mudah menerima berita lalu cepat-cepat menyiarkan berita. Telusuri dulu, kaji dulu, analisa dulu, pikir-pikirkan dulu. Lidah tidak bertulang. Nah, rusak lembaga Islam, pendidikan Islam, gara-gara mulut, gara-gara tulisan tangan. Kalau ya tulis, kalau ya bicarakan, ya, kepada yang bersangkutan. Jangan ditambah-tambah, jangan ditukuk-tukuk, jangan dilebar-lebarkan, berbahaya. Laisal mu'min, orang mukmin yang sebenarnya mukmin itu bukanlah orang mukmin itu at-ta'an, suka mencela. Laisal mu'min bit-ta'an, orang mukmin itu bukan orang suka mencela. Walal la'an, yang tidak suka mengkutuk, melaknat. Walal fahish, tidak suka berkata keji. Walal bazi, tidak suka berkata kotor, carut marut dan kumuh. Nah, kembali kita kepada hadis Aisyah. Ini teguran Rasulullah kepada Aisyah. Pertama, kedudukan beliau sebagai istri Nabi. Tentu tidak samalah kesalahan yang dibikin oleh istri Nabi dengan orang awam. Itu teguran Nabi dan pesan Nabi kepada Aisyah. Cemburu boleh saja, tidak suka bisa saja, benci, tapi jangan sampai mencaci, memaki, menjelekkan, menuduh, bikin berita yang tidak benar. Kemudian dalam hadis ini juga disambung, kata Aisyah lagi, qalat, berkata Aisyah, wa hakaitu lahu insanan, aku juga pernah menceritakan, hakaitu, aku juga pernah menceritakan, lahu kepada Nabi, lahu kepada Nabi, insan, setentang orang.
insan itu tentang keadaan seseorang. Aku ceritakan bagaimana begini begitu gitu. Faqal, mendengar itu kata Rasulullah, ma uhibbu, aku tidak suka. Ma, tidaklah, uhibbu, aku suka, anni, bahwasanya aku hakai itu, aku menceritakan orang lain, wa innali kada wa kada, meskipun aku mendapatkan imbalan ini, aku tidak senang. Aku tidak suka, aku tidak senang membicarakan orang lain, walaupun aku akan mendapatkan ini itu. Tidak senang. Mahwib. Mudah-mudahan tertangkap dah. Walaupun dia pergi orang nanti becak motor, becak listrik. Hah? Untuk menceritakan orang, saya tidak mau. Ma'uhib. Aisyah bercerita tentang seseorang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tidak suka menceritakan orang, meskipun aku dapat imbalan segini. Aku tidak suka. Banyak yang akan diceritakan lagi. Sebab kalau menceritakan orang, kadang-kadang tidak tahan kita menceritakan yang jelek. Kalau yang baiknya silakan, yang jeleknya. Apalagi orang yang bercerita itu dia sakit hati. Ano mantul lo ga? Kadang-kadang inyo sakit hati, orang lain bawa inyo sakit hati. Si A, dia ada masalah, dia sakit hati, dia benci, dia dengki, dia kesal kepada si B. Lalu sakit hatinya itu diceritakannya kepada kita. Bagaimana begini, awaklah satu lo sakit hati. Kan harus so nama ngasuh. Si B ko tidak ada masalah ya wak. Barusan ni tidak ada. Tapi nyo cerita awak curhat. Alah satu lo sakit hati. Alah satu lo bangi. Dibawanya apa dosa? Dibawa nama bergunjang, dibawa nama satu bangi. Amu awak, kamu gara-gara. Kalau ada orang mau berita tak cukup stop. Kata Rasulullah, aku tidak suka. Ma'uhib. Nada. Kalau ikut cerita ndak, mau suka cerita Rasulullah. Tapi kau payah juga kau. Payahnya mentun, itu kadang-kadang candu loh. Candu loh. Betul yang kepala ustaz itu. Bas sebenarnya kau tidak ada orang, tidak ada awak lagi kau. Ambolah mengaku lo kah? Sikap yang diajarkan Rasulullah, kalau ada seseorang bercerita kepada kita tentang orang lain, kalau tidak ada manfaat faedahnya, kalau ikut cerita, mana satu orang dia. Kalau salama salah. Kalau salama, ucapkan salam. Mana satu? Buang ingin menyamakan diri. Kan nampak tak gaya bicara orang? Menuduh, mencaci, menyingkapkan aibnya, membikin tambahan-tambahan cerita. Katakan, ma'uhibbu, aku tidak suka. Meskipun mau dapat nasi goreng yang sudah kuat, atau nasi bungkui, atau teh talu atau tungkui itu pakai tapai, tidak suka mau. Sebab kau masalahnya bahaya kau. Ma'uhibbu, aku tidak suka. Ama kata tidak suka kau balik doa. Sebab balor perasaan orang kau, kayak itu nampak. Jadi awak biarlah berdosa demi menjaga perasaan kanti. Iwalah sangat luak. Sangat luak, kalau dibantah, kalau dijawab, nak dilayani, ini apa nek cerita. Biarlah kalau ada dosa seketik, biarlah, tidak seketik dosa kadang mah. Campurnya lawik berubah, lawik. Makan daging jadi, makan daging.
Kalau itu kerajopi, well, hutama hujuan. Hutama, kalla layum badan nafil hutama. Jangan dipakete bagunjiang, memfitnah, membuat berita-berita yang tidak benar, mauleh-uleh, menyambung-nyambung, mengarang-arang cerita. Itu jangan dipakete, so gadang rasanya. Gadang rasanya. Tanda gadang. Pernah sementara hadisnya. Pernah bertiup udara busuk di zaman Rasulullah. Kata beliau, tahu kalian angin apa kok? Allah dan Rasulullah tahu Rasulullah. Iko angin busuk kok ada orang mempergunjang kaum muslimin. Dipertontonkan zaman Rasulullah. Itu udara busuk. Kalau dia ilawi tercemar. Nah, dapat kita garis bawahi orang dilazan kan? Dapat kita garis bawahi. Yang pertama, hati-hati. Kalau tidak ada untung, faedah, guna, manfaatnya kita membicarakan orang, jangan bicarakan. Biko terjebak kepada ghibah. Nang ghibah ko memang menceritakan orang lain yang nu tidak suka. Menceritakan orang lain tentang dirinya, tentang kerajaannya, tentang apa sajalah yang nu tidak suka, benci. Nah, itu ghibah. Ghibah itu bahasa gunjang. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, hentikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nin. Di antara yang menunjukkan bagusnya Islam seseorang itu, dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Makin asik, makin larut, makin hanyut orang membicarakan, memperbuat hal-hal yang tidak berguna, Islamnya makin jelek, makin buruk. Makanya min husni islamil mar'i, termasuk tanda-tanda yang menunjukkan baiknya Islam seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat, kita cerita tidak ada faedah, tidak ada gunanya, apalagi cerita cukup bagunjiang, memfitnah, memburuk-burukan, menjelek-jelekkan, atau bikin berita-berita, atau ingin supaya orang jatuh harga dirinya, kemuliaannya. Stop. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Stop. Demi keselamatan kita. Kesimpulan yang kedua adalah boleh kepada lawan bicara kita langsung kita nasihati bahayanya, akibatnya. Sebagaimana Rasulullah mengejekkan kepada Aisyah, kok kerajo gara-gara gua Aisyah. Nah, stop. Yang ketiga, kalau ada orang membawa cerita kepada kita, jika cerita itu bisa merembet kepada hal-hal yang tidak berguna, apalagi dosa, langsung katakan, ambo nak suka, ma'uhibu, saya nak ketuju seperti ini. Ada sebentar, nyendak doh sebentar. Jarak sebentar, saking saruang saya setuju dia. Sebentar, ndak doh sebentarnya. Sama cerita kau ndak puno, ndak kau lama fitnah kau. Ndak sebenarnya terjadi itu sebenarnya. Pokok sebenarnya terjadi kau ndak boleh satu ya. Berani singkat, stop. Kau bangi angku kada bangilah. Ni deh kalau kau cerita angku ndak setuju. Kau rusak nama orang, ndak. Datuh kehormatan orang dawa. Jangan sekali macam stop, mau hepu. Yang terakhir, memang lisan kau harus setiap pagi kita peringatkan. Kaji ke petang. Setiap pagi anggota badan kita membana-bana kalidah membana kami. Membana keselamatan kami barado pada
padamu hai lidah memenah. Jadi awak satu pagi memenah lah lidah kau, jangan keseleo, jangan sampai berduto, bergunjiang, menuduh, mencaci, mencela, menjatuhkan harga diri, kemuliaan kehormatan lain. Itu kejiwa untuk awak malam kini ko. Semoga berbeda. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.